Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Bunda Yuni. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan komunikasi. Apa itu interaksi sosial? Apa itu komunikasi? Dan syarat apa yang harus dimiliki seseorang untuk berkomunikasi dengan baik? Itu simak penjelasan berikut ini. Baik, mari kita bahas tentang interaksi sosial dan komunikasi. Untuk yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha melakukan interaksi dengan manusia lainnya, sehingga jarang sekali manusia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangatlah penting. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Maka, seseorang akan kesulitan bertahan hidup tanpa menjalin interaksi dengan individu lainnya. Hal ini merupakan dasar dari terjadinya proses sosial, yaitu interaksi sosial. Pada pembahasan ini, seorang sosiolog ternama dari Kanada, Erving Goffman, berpendapat bahwa masyarakat terbentuk karena adanya interaksi di antara anggotanya. Tanpa interaksi, seseorang akan kesulitan memahami dunia sosial. Interaksi sosial dapat terjadi bila individu atau kelompok melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi, pemberian tafsiran, dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Nah, kemudian interaksi sosial itu ada yang memberikan pengertian bahwa satu relasi atau dua sistem yang terjadi sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada sistem akan mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Interaksi adalah satu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ini disampaikan oleh Chaplin tahun 2019. Menurut Gilin dan Gilin dalam Sukamto tahun 1982 menyampaikan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok dengan ditandai adanya kontak sosial dan komunikasi. Tak jarang pada saat seperti ini di zaman seperti ini, banyak sekali ketika kita bertemu dengan orang atau berkelompok dengan orang, teman kita, itu kita jarang berbicara. Kita
berlima bertemu dalam suatu ruangan, terkadang kita tidak saling menyapa, tidak saling berbicara. Kenapa? Karena mereka masing-masing asik dengan handphone sendiri-sendiri. Dengan demikian mereka tidak saling berbicara, tidak saling bertegur sapa. Nah, ini namanya bukan bersosialisasi, bukan bersosial. Karena apa? Karena masing-masing diam, tidak melakukan suatu interaksi, ya, tidak melakukan interaksi, hanya diam dengan mereka berinteraksi masing-masing dengan HP-nya, ya. Ini yang terjadi pada era sekarang ini. Nah, padahal interaksi sosial adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok dengan ditandainya adanya kontak sosial dan komunikasi. Next, kita lanjutkan proses interaksi sosial. Interaksi merupakan hal yang paling unik yang muncul pada diri manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya tidak dapat lepas dari interaksi antar mereka. Interaksi antar manusia ditimbulkan oleh bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang lebih luas. Kejadian dalam masyarakat pada dasarnya bersumber pada interaksi seorang individu dengan individu lainnya. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap orang dalam masyarakat adalah sumber dan pusat efek psikologis yang berlangsung pada kehidupan orang lain. Disampaikan oleh Mahmudah tahun 2010. Hal ini berarti tiap-tiap orang itu merupakan sumber dan pusat psikologis yang mempengaruhi hidup kejiwaan orang lain. Dan efek itu bagi tiap-tiap orang tidak sama. Dapat dikatakan dengan demikian bahwa perasaan, pikiran, dan keinginan yang ada pada seseorang tidak hanya sebagai tenaga yang bisa menggerakkan individu itu sendiri, melainkan merupakan dasar pula bagi aktivitas psikologis orang lain. Semua hubungan sosial, baik yang bersifat cooperation maupun non-cooperation merupakan hasil interaksi individu yang disampaikan oleh Mahmudah. Menurut Ahmadi dalam Mahmudah tahun 2010 ada dua bentuk interaksi dalam kategori yang sangat umum, yaitu interaksi antar benda-benda, interaksi antar manusia dengan manusia. Nah, untuk yang pertama, interaksi antar benda-benda ini lebih bersifat statis atau diam, memberi respon terhadap tindakan-tindakan kita, bukan terhadap kita. Dan timbulnya hanya satu pihak saja, yaitu pihak orang yang melakukan perbuatan itu. Dan untuk yang kedua adalah interaksi antar manusia dengan manusia. Bentuk interaksi ini bersifat dinamis, memberi respons terhadap tertentu pada manusia lain, dan proses kejiwaan yang timbul terdapat pada segala pihak yang bersangkutan. Jadi kalau kita termasuk yang kedua, yaitu interaksi antara manusia dengan manusia. Sehingga kalau kita berinteraksi dengan teman, berada dalam satu ruangan dengan teman kita, ya sebaiknya kita berbicara, ngobrol, berbincang-bincang. Bukan saling diam, masing-masing memegang HP, konsentrasi pada HP-nya sendiri-sendiri. Bolehlah sesekali kita menengok HP kita, mungkin ada informasi yang harus segera kita lihat atau kita selesaikan, gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita berada dalam satu ruangan itu kita diam 1000 bahasa memperhatikan HP-nya masing-masing, ya. Itu di era sekarang ini perlu diingatkan bahwa hal itu sangatlah tidak tepat. Jadi sebaiknya dikurangi, disesuaikan dengan keadaan. Kalau memang kita sendirian silahkan, tapi kalau kita bersama teman-teman, ya sebaiknya kita saling berbincang-bincang dengan mematuhi juga protokol kesehatan, ya. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu disampaikan oleh Sukanto tahun 1982. Yang pertama adalah kontak sosial.
Kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya secara harfiahnya adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Segala gejala sosial itu tidak perlu berarti hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan baik tanpa menyentuhnya, misalnya dengan cara berbicara dengan orang lain. Ya, jadi tidak harus menyentuhnya. Untuk berhubungan sosial tidak harus dengan menyentuhnya, yaitu bisa dilakukan dengan cara menyentuhnya, misalkanlah berjabat tangan, ya, saling menyapa berjabat tangan. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan dengan suatu kelompok, dan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Seperti tadi di atas Bu ini sampaikan bahwa kontak sosial itu bisa terjadi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ya. Kemudian komunikasi. Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang itu memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Ini juga disampaikan oleh Sukanto tahun 1982. Nah, sedangkan menurut ahli yang lain, menurut Wiryawan dan Nurhadi dalam Resita Herawati dan Suhadi tahun 2014 menyampaikan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dapat dipandang sebagai proses penyampaian informasi. Yang kedua, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Ketiga, komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Jadi ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang komunikasi. Ini tidak hanya ini, Bu Yuni mengambil sedikit-sedikit, ya. Persyaratannya, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ini adalah syarat mutlak dari kita berinteraksi sosial. Kalau kamu berteman dengan temanmu di dalam kelas, tidak saling bertutur sapa, tidak berbicara, tidak berkomunikasi, maka interaksi sosialnya berarti bisa dikatakan belum baik, ya. Maka supaya lebih baik bagaimana? Ya, berarti kontak sosial dan komunikasi, ya. Komunikasi ini yang perlu kita pahami komunikasi itu yang bagaimana. Berarti bisa jadi berbicara, saling bercerita, ya, bertukar pendapat, bertukar pengalaman, membagikan ilmu, pengalaman, cerita, dan lain-lain. Jadi upayakan tidak berdiam diri sendiri, asik sendiri, tertawa-tertawa sendiri karena melihat HP-nya sendiri. Nah, ya. Oke. Kemudian persyaratan. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan komunikasi merupakan kegiatan memahami pesan orang lain dan memberikan reaksi atas pesan tersebut. Ya. Nah, perlu kalian pahami itu tentang kontak sosial, interaksi sosial. Nah, kontak sosial itu artinya dalam bahasa Latin, bahasa Inggris juga ada, ya. Bersama-sama menyentuh tadi, ya. Jadi kontak itu berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjalinnya hubungan sosial komunikasi.
merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Seperti Bu Yuni sampaikan di atas tadi. Beberapa hal yang dapat terjadi yang menjadi sumber informasi bagi dimulainya komunikasi atau interaksi adalah atau interaksi sosial. Ya. Sumber informasi tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu ciri fisik dan penampilan. Ciri fisik itu adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang individu sejak lahir yang meliputi jenis kelamin, usia, dan ras. Penampilan meliputi daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan berbusana, dan wacana. Interaksi sosial merupakan salah satu wujud dan sifat manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai aturan tertentu. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat di antaranya: 1. Kontak sosial dapat bersifat pasif, positif atau negatif. Kontak sosial positif itu mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya, kontak antara guru dan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan dengan orang tuanya. Ya. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Ya, yang seringkali kalian lakukan ya seperti ini, yaitu kontak sosial yang sekunder, yaitu percakapan melalui telepon. Kontak sekunder dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kontak sekunder berlangsung misalnya terjadi saat ketua RW mengundang ketua RT datang ke rumahnya melalui telepon. Sementara jika ketua RW menyuruh sekretarisnya menyampaikan pesan kepada ketua RT agar datang ke rumahnya. Yang terjadi adalah kontak sekunder tidak langsung karena dari Pak RT mau memanggil siapa tadi, sekretarisnya ya, menyuruh sekretarisnya untuk menyampaikan kepada Pak RT ya. Jadi ini namanya kontak sekunder tidak langsung. Nah, pengertian komunikasi ya, sekarang komunikasi itu juga banyak disampaikan oleh para ahli. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial, komunikasi baik langsung maupun tidak langsung komunikasinya ya. Komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku atau pembicaraan, gerak-gerakan, ya, fisik, gerakan fisik atau sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Di sini ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Apa itu komunikator? Yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua adalah komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. 3. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang kelima adalah media atau alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film.
Yang kelima, efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikator tadi adalah yang memberi pesan atau yang berbicara, yang menyampaikan. Ya, yang mendengarkan namanya komunikan. Kalau pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan. Media itu alat untuk menyampaikan. Sekarang alat untuk menyampaikan ya banyak sekali, bisa kamu tambahkan ya. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Bisa kalian tambahkan ya, medianya apa. Nah, kamu udah paham itu. 5. Efek, yaitu perubahannya ya. Nah, kemudian ada 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Ketiga tahap tersebut adalah encoding, penyampaian, dan decoding. Ya, encoding pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dalam tahap ini, komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator harus menghindari menggunakan kode-kode yang membingungkan komunikan. Kemudian yang ketiga, penyampaian. Nah, pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, dan gabungan dari keduanya. Kemudian yang ketiga adalah decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial, bentuk asosiasi. Bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya proses asosiasi meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Akomodasi merupakan suatu keadaan interaksi antar individu atau antar kelompok yang menyeimbangkan peran, nilai sosial, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan asimilasi merupakan suatu proses integrasi kelompok sosial dengan cara mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Interaksi sosial dalam bentuk asosiasi bertujuan untuk memperoleh kelompok sosial yang stabil. Kemudian interaksi sosial bentuk diasosiasi. Diasosiasi, bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya proses diasosiasi meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan suatu proses sosial terjadi antar individu atau antar kelompok manusia yang saling bersaing untuk memperoleh keuntungan di dalam kehidupan. Sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial di antara individu atau kelompok yang saling melawan dan memberi ancaman dan kekerasan untuk memenuhi tujuan. Bentuk kontraversi merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat berada antara persaingan dan pertentangan. Ya. Kemudian jenis interaksi antar individu dengan antar individu. Ya. Tadi sudah di atas dijelaskan bahwa interaksi itu bisa terjadi antar individu dan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, interaksi jenis ini bisa sangat konkret atau jelas, akan tetapi bisa juga sebaliknya. Pada saat dua individu bertemu, interaksi sudah mulai, walaupun kedua individu tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa. Namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. Artinya bahwa sadar kita saling menyapa, sadar ada orang lain
ya. Ada orang lain, ada pihak lain yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian interaksi antar kelompok dan kelompok. Interaksi sosial juga bisa terjadi antar kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi sosial bisa juga terjadi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi ini berbeda dengan bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Maka di sini interaksi antar individu dan kelompok ini yang seringkali juga kita alami, ini yang harus kita perhatikan adalah kita bisa membawa diri. Yang kedua adalah mampu memilih perkataan-perkataan yang tepat, perkataan-perkataan yang baik untuk berkomunikasi di dalam kelompok tersebut, sehingga jangan sampai menyebabkan pertentangan, perselisihan, apalagi pertikaian, ya. Nah, ini berarti pada interaksi ini kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok harus bisa disatukan, dipadukan. Tidak boleh saling egois mengutamakan kepentingan perorangan tanpa melihat atau mempertimbangkan kepentingan kelompoknya, ya. Dampaknya, interaksi sosial yang berbentuk asosiasi akan menghasilkan keteraturan sosial. Proses yang ditempuh dapat melalui kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sebaliknya, interaksi sosial yang mengalami proses sosialisasi yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Proses penyesuaian diri oleh individu dengan penyerapan nilai sosial dan norma sosial yang tidak sesuai akan membentuk pribadi yang menyimpang, ya. Itu ya. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, ada lebih dari satu orang yang terlibat. 2, terdapat komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Nah, ini yang seringkali Bu ini sampaikan bahwa terdapat komunikasi antar pelaku. Kalau hanya kumpul jauh-jauhan duduknya mungkin atau dekat tapi tidak ada pembicaraan apa-apa, tidak ada komunikasi apa-apa, saling diam, semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya ini menurut saya tidak lagi yang namanya interaksi sosial karena tidak ada pembicaraan sama sekali, ya. Kemudian adanya tujuan yang jelas. Karena ini adalah kelompok, maka buat dulu tujuan yang jelas, tujuan yang disepakati bersama. Karena ini kelompok, maka harus disepakati bersama tujuannya apa yang jelas, ya. Ada dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu ya. Nah, itu adalah syarat, itu adalah ciri-cirinya. Syarat terjadinya interaksi sosial apa? Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua tadi adalah komunikasi. Ya, tadi kontak sosial itu hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan merupakan awal dari interaksi sosial. Kontak sosial ini bisa berupa kontak fisik atau kontak secara langsung atau kontak tidak langsung. Salah satu contoh kontak sosial langsung adalah dua individu yang saling tersenyum atau saling menyapa ketika ketemu. Nah, kamu ketemu temanmu saling menyapa, "Hei Budi, kamu terlambat. Hei," misalkan, "Budi, kamu sudah mengerjakan tugas," atau bertanya tentang apa begitu. Ini namanya adalah kontak sosial, ya, secara langsung, yaitu saling tersenyum atau saling sapa.
Sedangkan kontak sosial tidak langsung adalah interaksi terjadi melalui perantara. Misalnya media sosial, telepon, dan sebagainya. Jadi kamu kalau hanya berdiam-diam saja dengan temanmu tanpa ada komunikasi disebut dengan kontak sosial yang tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya dan dalam rangka saling mempengaruhi. Pada proses komunikasi, pesan juga perlu disampaikan dengan bahasa atau simbol yang sama-sama dimengerti oleh kedua pihak. Maka komunikasi itu membutuhkan beberapa komponen agar dapat berjalan dengan lancar, yaitu tadi ada komunikator, komunikan, kemudian pesan dan umpan balik. Tanggapan penerima pesan atau pesan yang disampaikan. 5. Media atau alat menyampaikan pesan berupa lisan, tulisan, gambar atau film. Kemudian Bu Yuni berikan contoh juga tentang interaksi sosial. Contohnya, diskusi antar pemain sepak bola. Guru menerangkan dan muridnya bertanya. Kongres Pemuda Nasional, peperangan. Tapi kalau ini contoh negatif ya, peperangan. Biasanya kan ngobrol dulu ya, kayak prolog ya. Kemudian kakak membantu adiknya belajar. Ya, itu adalah contoh. Kamu cari contoh lagi di rumah ya. Ini Bu Yuni ambil dari beberapa sumber ya. Komunikasi tadi sudah Bu Yuni sampaikan adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai upaya saling mempengaruhi. Ini adalah kesimpulan kita, yaitu apa itu komunikasi, kemudian apa itu komponen-komponen komunikasi tadi sudah ya. Oke, ini dulu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Demikian tadi penjelasan Bu Yuni tentang interaksi sosial dan komunikasi. Semoga dengan penyampaian yang tadi Bu Yuni sampaikan, Bu Yuni jabarkan, kalian lebih memahami apa itu interaksi sosial dan komunikasi. Sehingga nanti ketika kalian sudah masuk pada dunia kerja, kalian mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan orang lain secara baik ya, berkomunikasi, berbicara dengan lingkungan, dengan orang yang ada di sekitar kalian itu dengan baik ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar ya. Untuk selanjutnya kalian bisa memahami materi Bu Yuni. Setelah ini ada lagi yaitu tentang masih berkaitan dengan interaksi sosial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.